Nah, kalau mereka setelah karantina itu sudah misalnya sudah negatif lagi, kita cek negatif, mereka bebas kemana-mana di seluruh Bali. Kita tidak pakai zona lagi. Dulu kita wacanakan untuk pilot Raja kan Nusa Dua, Sanur dan Ubud. Tapi saat ini kita buka karena seperti kita Jimbaran, Legian tuh they are ready. Jadi mereka juga, ya di samping itu ini kan untuk marketing tool kita. Kita tidak bisa memaksakan kalau misalnya untuk 3 area saja. Jadi kalau hanya Nusa Dua, Sanur, Ubud, belum tentu karena ke wisatawan. They like come to Kuta and Seminyak atau Canggu kan gitu ya. Jadi kalau dia datang ke Bali tidak ke Kuta merasa tidak ke Bali. Maka dari itu kita open all this island gitu. Kita green Bali Green Paradise itu. Enggak ada dibatasi ya Pak ya tujuannya kemana aja ya. Semua dibuka ya Pak ya. Ya, selain vaksin itu peduli lindungi, ya kita wajibkan sekarang untuk peduli lindungi. Ya, jadi mudah-mudahan kita segera bisa dalam awal Oktober ini sudah dipersiapkan secara matang. Itu harapan kita. Nah, terkait aplikasi Peduli Lindungi seperti yang tadi sudah Pak Rais sebutkan bahwa pihak terkait dari pariwisata, pelaku pariwisata ini sudah siap untuk menyambut wisatawan asing. Nah, terkait aplikasi Peduli Lindungi sendiri nih Pak, di objek-objek wisata ini sudah diterapkan baik di hotel ataupun di tempat lainnya, ini sudah berapa persen nih yang telah menerapkan aplikasi Peduli Lindungi Pak Rai? Memang semuanya ini on progress. Mungkin belum sekitar 50% ya, tapi industri sedang dalam proses lagi. Minimal 80% sudah siap ya, karena ini masih ada beberapa kendala. Saya lihat memasuki misalnya NIK nomor induk KTP atau kartu identitas boleh, tapi untuk password bagaimana kan belum ada. Jadi aplikasi masih sedang dalam perbaikan. Jadi namanya baru pertama, tapi ini harus kita berani. Kenapa kita harus berani buka bulan Oktober ini? Karena tahun 2022 Bali itu lot of event, international event seperti G20 kan, Liga dan semua banyak event yang akan terjadi. Maka dari itu kita harus berani langkah. Ya, kita bilang nih satu quote yang bagus ya, Mbak Tira. Life is not about waiting the storm to pass. Jadi hidup ini tidak akan menunggu badai itu berlalu. It is about learning how to dance in the rain. Jadi kita harus berani belajar. Jadi belajar untuk melakukan itu. Jadi sehingga ada penyempurnaan. Seperti negara lain sebagai referensi ya. Jadi Phuket juga dengan Phuket Sandbox. Jadi mereka generate more than 70 trillion mulai 1 Juli sampai 31 Juli aja bisa segitu dia. Walaupun ada case sekarang 20 orang yang case positif, tapi kita at least dia berani melakukan dan berani ini. Nah, sekarang bahkan Bangkok sendiri membuka, Thailand sendiri membuka ke Chiang Mai, ke Bangkok, ke tempat-tempat lain. Mereka mulai buka. Jangan kita selalu salah kalah langkah nanti. Kan persaingan tentu begitu buka nih. Tapi saya optimis juga dan semangat bahwa Bali is the best and the most popular tourism destination in the world. Jadi nomor 1 di dunia. Dan kita bisa mengalahkan London, Paris, Yunani. Kita bisa mengalahkan itu. Itu yang nih tahun 2021 dinobatkan menjadi the most popular tourism destination in the world. Nah terakhir nih Pak Rai, apa nih harapannya dan juga himbauan untuk seluruh pihak terkait dengan nantinya jika dibuka pariwisata untuk wisatawan mancanegara? Silakan Pak Rai. Ya, dibukanya ini merupakan angin segar. Tapi jangan lupa COVID-19 dengan new varian-nya itu nyata. Dan kita sebagai masyarakat, baik yang bekerja di sektor hotel ataupun di sektor lainnya, semuanya ini harus taat atau disiplin, wajib prokes. Ini yang harus dilakukan. Jangan sampai lengah, jangan sampai ada second wave nanti di Bali or third wave, something like that. Kita nggak mau on off, jadi kita nggak mau buka terus close, buka terus close lagi, jangan sampai begitu. Kita harapkan semua masyarakat kalau ingin cepat pemulihan pariwisata dan ekonomi kita bangkit, itu yang kita harapkan.
Hari kita dukung yang sampai ada yang kurang waspada, lalai terhadap prokes ini. Dimanapun kita berada, itu cara-cara yang paling ampuh selain vaksin yang harus kita lakukan. At least dari 4,3 juta penduduk ini akan divaksin 3.400.000 orang. Dan kedua, nanti jadi mengusulkan untuk vaksin, bahkan kita sehingga herd immunity masyarakat itu meningkat. Nah, ketika tamu itu datang nanti persiapannya kita harus lebih matang. Jadi begini, kita syaratkan nanti setiap calon wisatawan mancanegara yang mau datang ke Bali dan terus ada result atau hasil swab PCR negatif, begitu dia terbang, kita harapkan sampai sini tetap negatif, mereka bisa jalan-jalan dan pulangnya pun kalau terjadi sesuatu, mereka datang sehat, kemudian pulang ada terjadi sesuatu, ini akan menjadi backfire kita. Kita dalam rangka membangun kepercayaan di mata dunia bahwa Bali dan Indonesia bisa mengendalikan pandemi COVID-19 ini dengan sangat baik. Kita inginkan dan kita menekan, dan tetap masyarakat itu harus disiplin dan waspada. Oke, baik. Semoga lancar semua persiapan untuk menyambut wisatawan mancanegara ya Pak Rai, dan tentunya ini bukan hanya satu pihak, semua pihak harus disiplin protokol kesehatan karena kita nggak mau nih klaster baru terjadi ketika pariwisata untuk mancanegara dibuka ya Pak Rai ya. Ya, amin Mbak Indra. Baik, ya, luar biasa ini. Iya. Baik, terima kasih Pak Rai, waktunya sudah mau berbagi informasi terkait kesiapan dari pelaku pariwisata Bali untuk menyambut wisatawan mancanegara. Sukses terus Pak Rai. Ya, tetap semangat. Semoga kita sukses bersama. Kita harus berkolaborasi ya. Iya. Collaboration ini menjadi new competition kita. Mari kita semangat terus ya. Baik. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa. Selamat pagi Pak Rai. Salam sehat. Salam sehat. Iya, salam sehat Pak Rai.